Di video kali ini kita akan membahas tentang rigging pada Unity dan juga um, penggunaan variabel yang lebih advance. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita ada sini saya akan coba play. Yang akan kita buat akan seperti ini. Jadi di sini kita bisa memasukkan nama terlebih dahulu dari jika misalnya di dalam game kalian membutuhkan adanya sebuah penamaan dari karakter yang dalam game kalian. Jadi kalian bisa seperti masukkan nama di sini. Saya akan masukkan nama saya. Dan sewaktu diklik simpan, dia akan pindah ke scene yang lain. Dan di sini dia sudah menyimpan nama yang tadi saya sudah masukkan. Dan apapun jadi yang sudah dimasukkan di awal akan disimpan di sini. Dan bisa kalian pakai lagi nanti untuk di dalam gamenya secara terus-menerus. Lalu yang berikutnya adalah pemilihan avatar seperti ini. Jadi di sini ada dua macam untuk kepala dan ada juga dua macam untuk bagian badan. Jadi di sini kita dapat memilih antara kepala yang satu atau kepala yang kedua dan juga badan satu atau badan yang kedua. Nah ini bisa kita pilih dan nanti hasil yang kita dipilih di sini itu juga akan selalu disimpan yang dapat dipakai nanti di dalam gamenya juga. Dan waktu di start, dan di sini juga nanti kita akan melakukan rigging juga karakter seperti ini. Jadi kalau yang kemarin kita belajar tentang penganimasian sebuah gesture itu dengan menggunakan frame by frame animation, kalau sekarang kita akan menggunakan yang namanya rigging. Jadi kita akan membuat semua karakter yang di sini bentuknya akan kita bentuk ada tulang-tulangnya. Jadi dapat kita gerakan dengan lebih fleksibel. Nah, itu kurang lebih yang akan kita buat di dalam video ini. Jadi nanti dalam video ini bisa kalian contoh masuk ke dalam game kalian. Kita akan mulai dari yang paling awal, jadi saya akan close ini. Mulai dari awalnya adalah pembuatan karakter. Jadi kita akan membuat sebuah karakternya terlebih dahulu. Bisa kalian buat di dalam Illustrator atau di Photoshop langsung, tetapi nanti hasil akhir yang nanti akan dipakai di dalam Unity itu adalah harus dari hasil output dari Photoshop. Karena kalau unfortunately-nya di Unity itu masih belum ada untuk mengimport file Illustrator. Tetapi cara pembuatannya sama. Jadi kalau misalnya kalian yang pernah biasa membuat kemarin pas lagi di After Effects juga membuat karakternya itu di dalam Illustrator, lalu di rigging ditaruh skeletonnya juga dari Illustrator ke After Effects. Ini juga bisa sama kita gunakan juga apapun yang nanti akan kita pisahkan per layer dan juga di bagian layer di sini kalian bisa lihat kita pisahkan semua. Ada bagian kepala, ada bagian tangan, ada bagian kaki seperti ini kita pisah-pisahkan sesuai dengan bagian seperti lengan dan tangan pisahkan satu persatu. Dan jika kalau kalian ingin ada pemilihan avatar juga, misalnya avatar yang di sini ada dua macam kepala, di sini saya bikin hanya dua macam kepala. Tapi kalian bisa bikin lebih lagi, misalnya 3 atau 5 atau sekreatifnya kalian. Tetapi pastikan ditaruh di posisi yang sama. Jadi seperti di sini, kalau kalian lihat ini layer yang di atas. Jadi layer ini itu dia langsung satu keseluruhan kepala dipisahkan dan di sini satu memakai topi, satu lagi tidak. Jadi kalian bagian posisinya harus sama persis seperti ini karena nanti kita akan merigging mereka bersamaan dan nanti kita hanya akan mentoggle mana yang akan kita hide, kepala yang pertama kah yang ini atau kepala yang kedua yang ini. Jadi secara basicnya seperti itu nanti di dalam Unity. Jadi kalau misalnya kalian ingin punya beberapa aksesoris, itu pun juga sama seperti badan ini. Kalian taruh dan timpa di tempat yang sama, tapi dipisahkan layernya. Karena nanti layernya ini yang akan kita jadikan, yang akan kita mainkan untuk di hide atau di unhide. Seperti itu. Dan
Untuk bagian kaki itu juga nggak jadi masalah kalau kalian overlapping seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak ingin overlapping pun juga nggak apa-apa. Bisa juga kalian bikin dia seperti ini dulu posenya. Tapi kalau kalian mau overlapping pun nggak apa-apa. Nah, karena nanti kita akan menggantinya. Kita akan mengaturnya menggunakan di Unity-nya nanti. Dan kalau tadi kalian bikin di Photoshop langsung, itu berarti sudah nggak ada masalah. Tapi kalau kalian bikin di Illustrator, pastikan kalian pisahkan juga semuanya seperti layer di sini. Kalau kalian bikin di Photoshop juga sama, pisahkan semuanya dalam layer. Oke, setelah sudah selesai, kalau di dalam Illustrator, kalian bisa pergi ke bagian File, lalu Export, dan Export As. Ini. Dan kita akan mengekspornya ke dalam format Photoshop PSD. Di sini saya sudah ada, jadi nanti akan saya tiban saja. Oke, file PSD-nya, kalian tiban. Dan di sini tidak apa-apa kalau kalian menggunakan 72 ppi. Itu artinya dia satu kali pembesaran, jadi tidak ada perubahan sama sekali dari dimensi yang kalian bikin di dalam Illustrator. Tapi kalau misalnya kalian ingin di 2 kali atau 3 kalinya, ya berarti kalian di sini ganti menjadi 150, dan untuk 4 kalinya berarti 300 ppi. Tapi kalau misalnya memang kalian sudah bikin sesuai dengan dimensi dari game kalian, tidak perlu diganti, hanya 72 ppi saja. Untuk white layers di sini bisa bebas, bisa maximum editability atau anti aliasingnya kalian bisa pakai yang sama. Nanti kita akan mengedit lagi di dalam Photoshop-nya. Oke, kalau sudah kalian klik OK. Oke, sekarang kita bisa close yang Illustrator-nya. Dan kita akan buka Photoshop-nya. Ini tadi adalah file yang tadi dibikin adalah yang cara karakter .psd ini. Jadi kalau kalian sudah punya hasil eksportannya dari Illustrator, kalian tinggal drag masukin ke dalam. Dan di sini kita akan punya banyak grup. Ada bentuknya folder dan di dalamnya ada grup-grup lagi. Nah, ini kita nggak inginkan, jadi kalian satu layer di dalam Illustrator itu diwakili dengan satu folder di sini. Jadi kalian bisa di close semua folder-foldernya, karena nanti kita akan melakukan merge dan kita akan melakukan di sini kita akan lakukan dia menjadi sebuah raster file, jadi nggak ada folder-folder seperti ini. Kita akan melakukan merge. Jadi untuk layer yang per layernya kita akan melakukan klik kanan dan kalian bisa merge group. Atau kalian bisa dengan shortcutnya itu Ctrl atau Command E. Dan ini dilakukan per layer. Jangan otomatis langsung seperti ini karena nanti ini akan menjadi satu layer. Kita ingin semuanya terpisah layer-layernya. Jadi lakukan per layer dan merge layer tersebut. Sehingga nanti yang dihasilkan langsung bagian rasternya saja. Seperti ini. Oke, sekarang kalau sudah selesai seperti ini, kalian akan melakukan save as, karena kita tidak akan menggunakan .psd. Kita dapat menggunakan kita akan save as dulu. Kita akan save dia menjadi file .psb. Jadi kalau file psb ini biasanya memang format yang diberikan oleh Photoshop untuk file-file yang berukuran besar. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa menggunakan PSD atau menggunakan PSB sama saja, tapi di sini saya akan mencoba dengan menggunakan PSB. Jadi terkadang nanti kalian dalam membuat sebuah skinning seperti ini, itu biasanya perlu media yang sangat besar sekali, karena nanti akan dipecah-pecah. Nanti akan saya perlihatkan kenapa bentuknya harus besar sekali. Meskipun dari gambar yang seperti ini nanti akan dibutuhkan media yang sangat besar kadang-kadang. Jadi biasanya kalau misalnya
karakter kalian kompleks sekali, makanya diperlukan dengan menggunakan PSB. Tapi kalau kalian menggunakan PSD juga bisa, sama saja. Kita akan menggunakan untuk jadi PSB itu kita ke large document format di sini save as-nya. Nanti dia akan berubah menjadi PSB dan di sini saya sudah ada sebenarnya PSB tapi nanti saya akan tiban saja. Jadi kita save. Oke. Oke, sekarang kita sudah selesai di dalam Photoshop-nya. Bisa kita close. Dan sekarang kita akan ke bagian Unity Hub. Dan di Unity Hub di sini saya akan membuat sebuah file baru 2D. Namanya adalah karakter dan variabel. Oke. Kalau sudah, sekarang kita klik create. Oke, kita tunggu dulu untuk create-nya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Unity-nya. Dan di Unity di sini yang harus kita masukkan pertama-tama kita akan bikin fungusnya dulu juga. Jadi saya akan ke Window, ke Package Manager. Oke, dari Unity Registry saya akan ganti menjadi My Asset. Oke, sekarang untuk fungusnya kita import, install dan upgrade. Dan untuk ini kita akan buangnya fungus example, kalau klik import. Oke, sudah selesai sekarang untuk fungusnya. Dan tetapi untuk melakukan rigging, kita harus memastikan kita mempunyai beberapa package. Jadi kalian bisa pergi ke in project kalian, dan di sini yang harus kalian pastikan sudah ada adalah 2D animation, dan juga yang kedua adalah 2D PSD importer. Karena dua ini nanti akan kita pakai. Jadi 2D animation di sini sudah ada, sudah terinstall. Jadi apapun yang di sini yang di dalam project kalian sudah terinstall. Kalau dia bentuknya check artinya dia sudah terupdate, paling update. Kalau dia ada bentuknya seperti ini, sudah bisa kalian update. Tapi tidak kalau kalian mau update bisa kalian update, atau kalian tidak perlu update juga bisa juga. Untuk 2D
PSD importernya juga ada update, tapi bisa kalian update atau tidak terserah kalian. Tapi sebenarnya masih ada satu lagi yang harus kita install, yaitu kalau kalian harus pergi ke bagian Unity Registry di sini, dan kalian ubah yang di bagian Advanced di sini. Kalian klik Show Preview Packages. Nanti dia akan melakukan load, dan yang kita perlukan di sini adalah 2D IK. Jadi setelah kita membuat rigging, sudah merigging tulang-tulang dari karakter kita, nanti kita akan membuat sebuah solver. Jadi solver ini kalau kalian ingat waktu pelajaran Kavina yang Kavina kasih pas lagi After Effects, di mana kalian akan membuat sebuah null object untuk menggerakkan tulang-tulangnya agar lebih mudah. Ini juga sama. Jadi kita akan pergi ke 2D IK di sini, dan kita lakukan klik install. Ini agak lumayan text time juga. Kayak agak lama ya yang ini. Oke, sudah selesai. Jadi kalau kita kembali ke Unity Registry, kita ganti ke in project. Jadi in project ini apapun yang ada yang sudah terinstall dalam project kita. Jadi di sini pastikan kalian sudah ada 2D animation, 2D PSD importer, dan 2D IK. Jadi kita punya tiga ini nanti akan kita gunakan. Kalau sudah, bisa kalian close. Dan sekarang kita akan buat sebuah folder baru dulu. Misalnya folder tulisan grafik. Jadi semua folder grafik nanti akan masuk di sini semua asetnya. Dan kita akan ambil yang tadi file PSB yang sudah kita bikin, atau file PSD kalian. File PSB-nya saya drag and drop. Dan kita karena tadi sudah punya 2D PSD importer, jadi makanya kita bisa melakukan import secara langsung untuk file PSD ini. Dan juga kalau kalian rubah yang ada di file PSB ini, itu juga langsung terlink ke dalam sini. Oke, sekarang kita klik dulu di sini, dan kita bisa ke sprite editor. Atau kita bisa lihat dulu di sini untuk file PSD bisa kalian buka, dan kalian bisa lihat potongan-potongan layer-layer kalian yang ada di sini. Seperti itu. Dan di sini sebenarnya bisa kalian namakan nanti agar lebih mudah. Ini kebuka. Nanti akan kita namakan agar lebih mudah. Ini saya close dulu. Tadi terbuka Photoshop-nya. Oke, kita bisa close lagi. Nah, sekarang kita klik di bagian sini, dan di bagian inspector, kita akan pergi ke bagian sprite editor. Kita klik sprite editor, dan ini yang tadi saya maksud kalau misalkan dari gambar yang kalian sudah punya akan dijabarkan seperti ini. Jadi ini sama seperti kalau misalnya kalian UV wrapping, kalau misal dalam Blender atau dalam 3D, kalian akan wrapping dari sebuah geometri. Bentuknya ada di bentuk 3 dimensi, kalian bikin menjadi bentuknya semuanya datar seperti ini. Yang nantinya bentuk-bentuk datar ini bisa kalian berikan tekstur-tekstur untuk UV mappingnya. Nah, ini juga sama. Jadi tadi dari layer yang kita sudah bertumpuk tadi, dipisahkan di sini. Dan kalau kalian punya semakin kompleks karakternya, semakin banyak layernya, itu juga dia akan semakin besar. Makanya kenapa terkadang dibutuhkan sebuah PSB. Karena dia biasanya ukurannya akan sangat besar kalau misalnya semakin banyak game kalian. Oke, sekarang di sini, sprite editor, kalian pastikan juga untuk semua kotak-kotaknya itu sudah sesuai dengan layer kalian. Seharusnya kalau misalnya memang kalian sudah buatnya per layer, itu dia akan rapi seperti ini. Kotaknya juga kotak putih di sini, kotak dengan garis putih ini juga dia pasti akan sesuai dengan aset-aset kalian dan layer-layernya. Sekarang kita akan buka dari sini, kita akan ganti dari sprite editor menjadi skinning editor. Kalian klik skinning editor, dan kita akan mendapatkan tampilan yang sama seperti layer kita di Photoshop.
Dan sekarang kita akan membuat sebuah tulang. Kita akan mengikuti tulang dari yang dibentuk dari gambar ini. Kita create bone di sini. Dan di sini biasanya nggak kurang gitu intuitif ya, tergantung kalau misalnya komputer kalian canggih, VRAM kalian bagus, itu biasanya dia akan cepat. Tapi kalau misalnya kayak punya saya di sini dia agak kurang intuitif, jadi agak lumayan nge-lag. Tapi kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu harus menunggu dia kesini. Kalian tinggal klik aja di bagian yang kalian inginkan, dan untuk tulang bagian awal biasanya dimulai dari bagian pelipis di sini. Jadi kalian bisa klik di sini, lalu untuk menjadi porosnya, dan kita klik lagi di bagian perut. Karena nanti biasanya sebuah dari dada perut itu dia bisa dibengkokkan. Jadi kita biasanya taruh dia di bagian perut di sini. Lalu yang kedua itu di bagian leher di sini. Dan yang ketiga sampai bagian kepala. Oke. Lalu yang berikutnya kita akan membuat tulang untuk di bagian kanan, tangan kiri dan tangan kanan. Kita akan mulai dulu dari tangan kiri. Tapi sekarang titik si tulang yang akan kita bikin itu ada mulai dari sini, dan kita nggak inginkan itu. Kita akan meng-close tulang yang ada di sini. Kita akan mulai untuk melakukan close-nya, kalian bisa klik kanan. Kalau kalian klik kanan, tadi terklik kayaknya. Kalau terklik kanan, tadi dia akan detach dari tempat yang terakhir kalian pakai. Nah, tapi untuk di bagian kanan tangan ini, itu dia nanti akan mempunyai parent, dan parentnya akan saya bikin dari tulang yang ada di sini biasanya, tulang bagian dada. Jadi saya akan klik tulang di sini, dan kalau kita sudah klik, dia nanti akan muncul sebuah biasanya bentuknya harusnya ada transparan sedikit. Ini mungkin sedikit karena nge-lag sekali ya. Ini saya akan pastikan saya klik dulu di sini. Dan kita bikin transparannya, dia dari sini, parentnya, dari ujung sini. Klik. Nah, ada transparan seperti ini ya nanti. Ada sedikit transparan. Dan kita akan bikin 2 tulang di sini. Dan kalian, untuk sekarang kalian bikin per 2 tulang saja. Per 2 tulang, per 2 tulang. Oke, seperti itu. Lalu akan saya matikan yang di sini, klik kanan. Dan suatu di klik kanan, dia akan otomatis mempunyai parent yang sama juga untuk yang bagian warna kuning. Kita akan klik dia di sini. Lalu kita akan bikin dia di sini dan di sini. Oke, klik kanan kembali. Sekarang kita akan bikin kaki yang untuk bagian kaki. Nah, untuk bagian kaki, ini sekarang parentnya adalah yang warna merah ini. Jadi kita klik dulu yang warna merah ini. Dan saya akan bikin kakinya, dia mulai dari sini. Sini. Lalu tengah-tengahnya kurang lebih di sini. Dan kita akan tutup di sini. Jadi usahakan kalian bikin hanya 2 tulang saja untuk kaki dan tangan. Karena kalau lebih dari itu nanti settingnya akan lumayan rumit. Jadi kita sekarang keep it simple dulu. Lalu kita klik kanan kembali. Sekarang kita akan bikin untuk yang kaki kanan. Oke, klik situ, klik di sini, dan klik di sini. Dan sekarang kita sudah selesai membuat tulangnya. Dan kalau kalian ingin mencoba-cobanya, kalian bisa ke preview post di sini. Dan kalian bisa memilih tulang yang kalian inginkan. Misalnya seperti ini. Kalian bisa putar-putar seperti itu. Ini juga sama seperti itu. Dan yang di parent, misalnya seperti ini, kalau saya putar, dia akan berputar ke semuanya. Karena ini dia adalah parent dari semua tulang yang ada.
Jadi apapun yang dilakukan sama dia, dia akan mempengaruhi dari semua tulang yang ada juga. Tapi kalau misalnya saya mengganti yang ada di sini, si warna kuning, yang akan dipengaruhi adalah tulang-tulang yang diperankan ke dia, yaitu si warna hijau, yang tangan kiri dan tangan kanan. Begitu juga untuk yang di sini, dia akan hanya mempengaruhi yang di bagian seterusnya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah melingkan si tulang-tulang yang sudah kita bikin ini ke dalam karakter kita. Caranya di sini akan cukup mudah, kalian bisa ke auto geometry dan kalian bisa langsung mengenerate all visible. Kalian pastikan juga di sini weight-nya dicentang. Dan di sini subdivide, outline details itu akan mempengaruhi nanti kalau kalian ingat waktu pelajaran di After Effects untuk yang puppet tools, dimana puppet tools itu nanti dia akan melakukan deformasi dari sebuah gambar dengan bentuk segitiga-segitiga. Di sini juga sama. Jadi semakin besar subdivide-nya, semakin besar outline detailnya, juga akan semakin detail segitiga-segitiga dan akan semakin berat juga nantinya. Jadi biasanya kita gunakan dengan setting default saja di sini dan kita generate for all visible. Kalian klik, nanti dia akan melakukan auto generation. Nah, kita dapat melihat sekarang sudah di generate dan dia sudah di generate sesuai dengan warnanya. Jadi kalau kalian lihat di sini, bagian tangan, gambar tangan kita di sini itu dipengaruhi dengan warna yang warna biru muda di sini dan warna biru unguan di sini. Itu artinya dia mempengaruhi bagian di sini. Jadi kalau misalnya saya sekarang kita putar, dia sudah sesuai putarannya dan juga di sini juga sudah sesuai. Kalau bagian kepala dia juga sudah sesuai seperti ini. Bagian sini juga sudah sesuai. Tapi kalau kalian lihat di sini, sewaktu dia menggerakkan tangan, kita ada melakukan penyok, ada sedikit penyok di sini, nanti kita bisa benarkan. Dan biasanya yang paling kelihatan itu adalah di bagian sini sewaktu kalian ubah, karena dia mengenerate juga dengan pixel dari kaki sebelah sini. Nah, tapi nggak apa-apa, karena kita sudah pisahkan dia dengan layer, jadi nanti bisa kita atur. Sekarang, untuk mengaturnya, kalian pergi ke bagian Bond Influence di sini. Kalian klik Bond Influence-nya, dan kalian mengkliknya, sekarang bukan mengklik bondnya, tetapi mengklik gambarnya. Jadi contohnya tadi saya ingin sewaktu digerakkan di sini kakinya dia tidak ikut ke kaki yang bagian kiri. Jadinya sekarang kita akan klik dulu kaki yang di sini. Kita klik, double klik, kalian double klik sampai terselect seperti ini. Dan kalian bisa lihat bond influence yang menginfluensi layer ini. Jadi di sini ada bond 11. Bond 11 itu adalah yang ini. Jadi kita nggak inginkan si bond 11 ini menginfluensi layer yang di sini karena dia ada di bagian sebelah kanan, kaki kanan. Kalian bisa klik minus yang di sini. Oke, dan sekarang kita hanya ada bond 9 dan bond 8. Bond 8 itu yang di sini, jadi ya dua-duanya kita inginkan. Sekarang kita ke bagian kaki kanan di sini. Kalian double klik. Nah, kita lihat di sini dia hanya di-influence oleh bond 11 dan bond 10. Berarti sudah benar. Sekarang yang berikutnya adalah kita akan gunakan untuk yang bagian badan. Kalian double klik badannya. Dan di sini kalau misalnya tadi badan ini kalau pas digerakkan dia jadi bentuknya agak penyok-penyok dan itu kita nggak inginkan seperti itu. Jadi untuk yang ini, untuk badan ini, dua kaki ini kita tidak inginkan, jadi bisa kita select di sini bond 10, yaitu dia bond 10. Kita nggak inginkan, jadi kita bisa delete. Lalu yang bond 8 juga nggak kita inginkan, bisa kita delete. Oke, sekarang yang bagian kanan, bagian tangan juga sama. Dia akan lakukan jadi agak sedikit penyok-penyok, kita nggak inginkan itu, jadi kita bisa select dulu. Tangannya bond 4, yaitu bond 4, kita nggak inginkan. Lalu yang bond 6 juga kita nggak inginkan. Dan juga untuk bagian kepala, karena kita nggak inginkan dia ada bentuknya seperti itu. Jadi untuk bond 3 juga kita hilangkan. Oke, nah tapi kalau misalnya tadi di sini saya gerakkan, kalau kalian lihat di sini sebetulnya ada beberapa yang di bagian belakang, karena tadi kita mempunyai dua layer untuk si badan ini. Nah, untuk men-select yang keduanya,
Kalian bisa double klik juga di tempat yang sama. Jadi kalau misalnya kalian punya gambar bertumpuk, itu kalian tinggal double klik aja di tempat yang sama. Nanti dia akan pergi ke layer yang lainnya yang ada di posisi yang sama di situ juga. Jadi untuk layer 14 di sini sudah oke. Lalu untuk yang layer 5 di sini. Nah, layer 5 ini ternyata masih ada bone influence yang ada di sini. Jadi kita akan bisa delete. Kita akan delete juga di sini. Tangan dan ini. Dan bagian kepala. Oke. Seharusnya kita sudah selesai, tapi kita akan coba ke bagian kepala sekarang. Oke, bagian kepala hanya yang warna hijau. Jadi memang sudah sesuai. Oke, nah sekarang kalau kalian sudah selesai melakukan bone influence ini, bisa kalian coba-coba terlebih dahulu. Apakah masih ada bone yang masih mengganggu atau tidak. Kalau misalnya tidak, kalian bisa selesaikan. Nah, seperti itu. Oke, tidak ada masalah. Oke, sudah sesuai semua. Lalu kalau kita sudah selesai semua, jangan lupa kita akan klik apply di sini. Kalian bisa reset pose juga di sini. Untuk mereset pose, jadi kalau misalnya kalian sudah coba-coba misalnya seperti ini, dan kalian reset pose, dia akan kembali lagi ke bagian posisi awal. Oke, kita klik apply. Dan kalau sudah selesai di apply, kita bisa close dia. Dan kalau sudah kita close, sekarang di bagian yang aset yang ini, itu dia sudah menyimpan data-data tulang-tulangnya. Jadi sewaktu kita masukkan dia ke dalam screen kita, dia akan sudah punya tulang-tulang di sini yang dapat kita gerak-gerakkan nantinya. Dan sebetulnya di dalam sini dia punya banyak, di sini tulang dan di sini adalah layer-layernya. Dan tadi saya lupa, harusnya kita namakan dulu biar agak lebih mudah. Jadi saya akan namakan dulu dari sini. Ini adalah layer untuk, saya akan coba lihat dulu. Oke, ini adalah head 1. Jadi jangan lupa namakan layer kalian ya, agar lebih mudah nanti kalian dalam membuatnya. Ini berarti left arm 1. Lalu ini left arm 2. Ini adalah body 1. Lalu yang ini right arm 1. Right arm 2. Oke, ini left leg 1. Left leg 2. Right leg 1. Right leg 2. Oke, berarti ini adalah head 2. Dan ini adalah body 2. Nah, kenapa kita menamakan nama di sini? Karena nanti nama-nama ini yang akan kita gunakan untuk dapat menyimpan data-datanya, jadi agak lebih mudah, agar kita dapat mudah juga nanti memilih mana-mana data-data yang harus dipakai di sini. Oke, yang berikutnya adalah kalau kalian sekarang kita sudah punya bone, dan bone itu pun juga sudah bisa menggerakkan aset kita. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sini, kita bisa tampilannya seperti ini, dan kalau misalnya kalian gerakan satu persatu akan lebih sangat susah sekali, akan sangat ribet, dan makanya kita akan butuh yang namanya sebuah IQ solver. Nah, untuk membuat IQ solver di sini, kita bisa memilih select bagian karakter kita, bagian atas di sini, yang paling atas, dan di sini kita bisa add komponennya. Lalu di sini kita search IK. Ini yang tadi kita sudah install barusan, IK Manager 2D.
Kalian klik ini, dan akan muncul sebuah IK Manager 2D dan script di sini. Dan kita akan membuat IK solvernya. Yang akan kita buat pertama kali adalah IK solver untuk tangan sebelah kiri. Jadi di sini kita akan plus. Di sini ada limb, ada chain CCD. Nah, di sini perbedaannya, limb itu hanya untuk 2 tulang saja. Jadi kalau misalnya kalian punya bentuk sendi seperti untuk tangan, kaki seperti ini, kalian gunakan limb karena dia hanya 2 saja sendinya. Bisa kalian gunakan di situ. Ada kalau misalnya fabric itu adalah bentuk yang nantinya tulangnya dia agak lumayan tersebar, jadi seperti kain ya, bisa agak lumayan ribet. Jadi bisa kalian menggunakan chain fabric atau chain CCD. Nah, chain CCD ini adalah yang untuk lebih dari 2. Jadi kalau misalnya kayak kalau kalian punya 3 sendi di sini, atau kalian bisa mungkin untuk menganimasikan ular yang tulangnya mungkin agak lumayan banyak, kalian bisa menggunakan chain CCD. Tapi untuk sekarang kita keep it simple, hanya menggunakan 2 saja di sini, dua untuk kaki dan tangan. Jadi kita akan menggunakan limb. Dan akan terbuat sebuah solver baru di sini. Di sini kita akan namakan dia left arm solver. Karena dia sebuah solver, jadi saya namakan dia dengan yang mudah, left arm solver. Oke. Sekarang dalam membuat solver di sini, kita harus mempunyai sebuah efektor dan target. Efektor ini yang nanti akan melakukan menchain tulang yang sudah kita buat, dan target ini nanti yang kita gunakan untuk sebagai sama seperti kalau di After Effects kita menggunakan si null object itu untuk menggerakkan tangannya. Jadi yang akan kita buat pertama adalah efektornya. Nah, untuk membuat efektornya, karena tadi kita gunakan ini untuk left arm solver, jadi untuk di bagian tangan kiri, kita select tulang yang bagian paling kiri, paling ujung, yaitu yang di sini. Oke, itu adalah namanya bone 5, dan di sini kita bisa klik kanan, create empty. Nah, create empty ini sama aja kayak null object kalau misalnya di dalam After Effects. Dan sekarang kita ganti dulu dia ke tools yang ini, move tool. Dan kita akan move dia, si game object ini saya akan rubah dulu namanya. Kita kasih dia nama left arm effector. Karena dia adalah sebuah efektor. Dan kita akan ubah posisinya, yaitu ada di bagian ujung dari tangannya, kurang lebih di sini. Oke, sekarang kita ke left arm solver. Dan untuk di bagian efektornya di sini, kalian bisa drag and drop efektor yang tadi barusan kita buat ke bagian efektor di sini. Kalau kita sudah selesai membuat efektor, dia sekarang akan berubah menjadi warna hijau. Dan di sini kita akan bisa create target. Kalian klik create target di sini. Dia akan membuat target otomatis. Dan kita bisa gunakan ini untuk menggerakkan tangannya. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini tangannya agak lumayan salah, dia jadi agak patah. Kalau misalnya seperti ini, kalian bisa gunakan flip. Dia akan di flip, dan sewaktu kita coba, kalau kalian ingin gunakan di sini, kalian bisa ke left arm solver dan yang targetnya di sini. Oke, nah dia sudah benar sekarang. Jadi dia bisa seperti ini. Oke, kita balikkan dia ke posisi awal dulu, seperti ini di sini. Oke, yang berikutnya kita akan bikin efektor untuk yang tangan kanan. Sama, kita harus ke cara yang di sini. Lalu kita bikin yang limb, dan kita kasih dia namanya adalah right arm solver. Oke. Dan untuk efektornya kita bikin dari bagian tulang paling kanan. Dan kita klik kanan, create empty. Empty-nya kita taruh dia agak lumayan di bagian ujung di sini. Dan setelah ini kita rubah dulu namanya jadi right arm effector. Oke, sekarang kita ke right arm solver.
Dan right arm effectornya kita masukkan ke dalam sini. Dan kita create target. Oke, sekarang sudah ada efektor dan target. Sekarang bisa kita coba apakah sudah benar atau belum. Dan ini salah, ini jadi patah. Kita bisa flip. Oke, nah sekarang sudah benar. Oke, yang berikutnya adalah kita bikin solver untuk kaki kiri. Balik lagi ke Kara di sini, plus limb, dan kita rubah dia menjadi left leg solver. Dan untuk di sini juga sama, kita akan pergi ke bagian ujung dari kaki kirinya. Itu bone 9, klik kanan, kita akan gunakan dia create empty. Dan empty-nya kita akan taruh dia agak di bawah di sini. Di ujung dari tulang paling ujungnya dia. Ubah namanya di sini jadi left leg effector. Dan kita ke left leg solver. Left leg effector ini kita masukkan ke dalam efektornya. Dan kita create target. Dan setelah kalian create target, jangan lupa kalian coba dulu. Oke, ini sudah benar. Lalu yang berikutnya kita bikin untuk yang terakhir, yaitu adalah add limb. Dan kita akan bikin dia untuk right leg solver. Oke, kita kembali klik yang bagian di sini. Klik kanan, create empty, dan empty-nya kita taruh dia di bawah. Kita rubah namanya dia right leg effector. Oke, sekarang kita ke right leg solver, taruh dia di bagian effector, dan kita create target. Oke, kita coba-coba dulu. Oke, sudah benar. Jadi sekarang kita sudah lebih mudah dalam menggerakkannya, karena kita sudah menggerakkannya hanya menggerakkan satu, dan mereka sudah tergeraknya itu menjadi sesuatu yang memang sudah seharusnya seperti itu. Dan di sini sama seperti kita dalam menggunakan dalam membuat animasi frame by frame animation. Sekarang kita bisa buka animationnya di sini dan pastikan kita menseleksi karakternya. Dan di sini kita akan klik create. Kita klik create, kita akan buat sebuah anim file yang baru. Di sini saya akan bikin dia cara idle. Oke, nah untuk dia bagian idle, posenya dia adalah seperti ini dan seperti ini. Oke, dan di sini kita bisa melakukan record. Kalian bisa klik record. Jadi kalau kalian klik record, apapun yang kalian gerakkan, dia akan bikin otomatis keyframe-nya. Jadi itu juga yang kita inginkan. Kita inginkan dia bentuknya punya keyframe di bagian awal. Dan saya akan bikin cuma hanya bergerak di tangannya saja, tangan kiri dan tangan kanan, dan dia akan sedikit bergerak seperti ini. Oke, itu keyframe yang pertama. Lalu keyframe yang kedua, itu dia akan bergerak sedikit. Dia akan bergerak tangan ini ke belakang, tangan yang ini ke depan. Dan badannya agak sedikit tegak. Jadinya seperti itu. Jadi kita sekarang sudah punya dua keyframe, dan untuk keyframe yang berikutnya ini saya akan bikin dari sini aja, di copy paste. Jadi nanti kalau kita coba play, dia jadi seperti itu, dan ini adalah bentuk idle-nya. Kalau kalian sudah selesai, kalian bisa klik di sini recordnya. Jadi kalian tidak perlu sudah selesai merecord, dan kita sudah membuat satu gestur. Dan untuk gestur yang berikutnya, kita bisa tambahkan lagi. Kita create new clip. Sini saya akan bikin dia sedikit walking. Jadi cara walk. Oke, kita save. Dan sekarang di sini juga sama. Untuk initial state-nya kita akan bikin dia agak lumayan sudah sedikit berjalan.
Saya akan bikin dia dari begini. Oke. Dan di sini kita record lagi. Dan kita akan coba kakinya juga mulai sedang berjalan seperti ini. Dan ini seperti ini. Oke. Nah, untuk di sini sebetulnya agak lumayan biasa memakan waktu karena dalam kalian membuat sebuah walk cycle biasanya berapa kali kalian harus bolak-balik untuk menyempurnakan posenya. Paling mudah adalah kalian coba cari blueprint ya, dan kalian blueprint dari sebuah animasi frame by frame, dan kalian coba ikutin pose-posenya untuk dimasukkan ke dalam keyframe-nya. Jadi agar lebih mudah kalian nanti dalam membuat walk cycle-nya. Di sini saya akan coba bikin langsung aja tanpa perlu ada contoh. Jadi mungkin agak sedikit kurang bagus, tapi ini hanya sebagai contoh ke kalian. Jadi kita sudah punya di sini sudah punya tulang-tulangnya untuk bagian awal, yaitu bagian kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, dan tangan kiri. Oke, nah sekarang yang berikutnya saya masuk ke 10 di sini. Lalu yang berikutnya dia kakinya ke sini, dan ini kakinya dia agak sedikit lebih mundur. Lalu yang di sini dia tangannya lebih mundur, dan ini agak lebih maju. Dan lalu di sini dia kakinya menyentuh di sini, tangannya agak main ke belakang, ini dia agak sedikit seperti ini, dan tangan ini sedikit maju, nanti dia akan gantian. Di sini sekarang dia mundur, dan di sini dia menekuk, dan ini mungkin sedikit menekuk juga. Kita bikin seperti itu. Tangan kanan lebih maju, ini agak lebih mundur. Lalu yang di sini dia sekarang seperti ini. Dan di sini lebih sini saja. Sini, dan dia ke sini. Jadi saya lupa di bagian awal dia seperti ini. Oke, sekarang kita coba dulu. Di sini saya langsung copy. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bikin bagian awal dan bagian akhirnya itu sesuatu yang sama. Ya, bisa kita sempurnakan nanti. Tapi ini hanya untuk sebagai contoh, biar nggak terlalu lama di sini. Nanti kalian bisa sempurnakan bagian frame per frame-nya. Dan kalau kalian ingin lihat, nanti mungkin kalian ikuti saja pose yang ada di dalam di sini, walk cycle, frame by frame, mungkin blueprint. Nah, kalian bisa ikuti nanti posenya di sini. Nah, ini dia sudah melakukan looping. Jadi, kalau yang di sini dia punya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keyframe. Sedangkan di sini hanya 4 saja, tapi kalian bisa pilih nanti bikin saja sesuatu yang sama, kurang lebih seperti ini. Nanti dia akan mendapatkan walk cycle yang lumayan bagus. Oke, ini saya quit dulu Google Chrome-nya. Oke, sekarang kita sudah punya dua gestur. Jadi itu bagaimana kalau kalian membuat sebuah gestur dari hasil karakter yang kalian sudah rigging. Nanti karakter ini cara pembuatan, cara memasukkan. Jadi kalau di sini saya coba play, dia otomatis akan menggunakan yang idle seperti ini. Nah, tapi nanti untuk yang berikutnya ya, yang untuk yang tadi untuk walking, itu sama seperti kalian seperti frame by frame, kalian menggunakan di bagian gestur, bisa set up play state yang ada di bagian fungus.
Oke, nah setelah dari sini sekarang kita akan membuat permainan yang tadi. Jadi kalian bisa memasukkan namanya terlebih dahulu dan nama itu nanti akan disimpan di dalam variabel dan nanti kita akan bisa memilih avatarnya. Oke, yang pertama kita akan buat adalah kita buat dulu flowchart-nya. Jadi ke Tools, Fungus, pertama flowchart window, flowchart-nya masuk di bawah sini. Lalu Tools, Fungus, kita akan membuat sebuah flowchart. Oke, kita akan sudah punya sebuah flowchart. Dan di sini kita akan bikin 3 variabel dulu. Dan tapi ini tergantung nanti sama apa yang kalian ingin simpan ya. Kalian di sini kita akan menyimpan nama terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan string. Karena string bisa menyimpan alphanumeric. Jadi di sini akan saya bikin jadi char name, nama variabelnya. Ini terserah kalian mau bikin private atau public. Tapi karena di sini hanya menggunakan satu flowchart, kita hanya perlu private juga nggak apa-apa. Lalu yang berikutnya adalah bagian untuk kepala di sini, karena kepalanya ada 2 opsi, yaitu kepala yang menggunakan topi dan kepala yang tidak menggunakan topi. Nanti ini untuk pilihan avatarnya. Dan cara yang paling mudah untuk ini adalah kalau misalnya 2, kalian bisa menggunakan boolean. Tapi kalau misalnya lebih, jadi di sini saya akan contohkan menggunakan yang lebih saja. Jadi misalnya kalian punya lebih dari 2 opsi, jadi misalnya ada 3 atau 5, kalian menggunakan integer aja. Jangan menggunakan float, gunakan integer. Karena integer kalian bisa punya value dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi di integer, di sini kita akan kasih namanya di sini adalah head. Dan variabelnya sekarang di sini adalah 0 sebagai defaultnya. Oke, yang berikutnya adalah integer lagi. Sekarang kita untuk bagian body, karena body juga cuma ada 2. Jadi kita akan bikin body, dan di sini state defaultnya dia adalah 0. Oke, nah sekarang kita akan bikin scene pertama, yaitu scene untuk memilih, memasukkan nama. Nah, untuk memasukkan nama, kita akan bikin dia di scene yang lain. Jadi di sini nanti kan saya bikin satu scene lagi, nanti kita baru pindah ke scene yang kedua. Di sini adalah scene avatarnya. Oke, untuk itu sekarang saya akan buat tools, fungus, create view terlebih dahulu. View-nya di sini kita bisa masukkan posisinya 0, 0, agar pas di tengah, dan kita bisa perbesar. Perbesar dia kurang lebih sama seperti kameranya. Oke, yang di sini, view yang di sini, ini adalah view avatar. Dan biar lebih rapi, kita bikin create empty saja. Di sini view folder. Oke, masukkan view avatar di sini. Dan kita akan duplicate dia. Kalian duplicate, klik kanan, bisa duplicate. Dan di sini adalah view name. Dan kita taruh dia ada di atas. Kita akan pindahkan dia ke atas di sini. Oke. Dan juga untuk kamera di bagian awal juga akan masuk ke sana. Jadi kita akan di main kamera. Kita akan pindahkan dia ke bagian atas di sini. Jadi view name, di sini view avatar. Sama nanti ada satu lagi view untuk gamenya. Jadi kita bikin saja sekarang. View avatarnya akan saya duplicate, bisa dengan shortcut Ctrl atau Command D. View game. Jadi ini masuk setelah masuk ke game kalian. Kita taruh dia di bawah di sini. Oke, nah sekarang kita sudah punya 3 view. View yang pertama adalah di sini. Jadi kita akan bikin dulu di game started di sini. Ini namanya start dulu aja, kita kasih nama start. Dan di sini kita tambahkan, ubah menjadi fade to view. Fade to view. Dan di sini kita ke view name. Agar untuk melingkan si kameranya ke dalam view name kita. Kita memerlukan durasi. Kita bikin aja 0. Fade out-nya di uncheck. Jadi agar langsung masuk ke dalam sini.
Oke, yang berikutnya adalah kita akan membuat sebuah input field, karena nanti kita akan harus punya sebuah input field, di mana nanti input field itu bisa digunakan untuk memasukkan nama atau teks apapun yang nanti akan kalian masukin. Di case-nya sekarang adalah kita akan memasukkan nama, yang nantinya nama itu akan kita save di dalam variabel char name di sini. Oke, sekarang untuk membuat nama itu, input field itu, kita bisa gunakan plus di sini, lalu kita akan gunakan UI. Di UI nanti kita akan gunakan input field. Dan kalau kalian lihat nanti ini akan sangat besar sekali. Jadi kalian bisa double klik kanvasnya. Dan ini nanti yang akan kurang lebih skala dari game kita kurang lebih akan seperti ini. Jadi biarpun ini besar, sama ya kemarin seperti set saya dialog, ini hanya nanti akan diperkecil skalanya. Jadi untuk input field di sini kita bisa atur posisinya. Kita bisa atur posisinya di sini dan kita bisa perbesar. Karena nanti ini kurang lebih tampilan di game kita akan menjadi seperti ini juga. Jadi akan saya bikin dia di sini input field sebesar ini. Kalian bisa ganti background-nya dengan di sini ya, sama seperti kemarin kita mengganti background untuk panel atau yang lain-lainnya. Kalian bisa menggunakan slice image atau yang simple, itu bebas. Kalau kalian ingin rubah. Dan input field di sini kalian bisa ke bagian placeholder sama text. Kita akan ke placeholder-nya dulu terlebih dahulu. Di sini kita bisa ganti font-nya juga dan bisa ganti font size-nya. Kita ganti font size-nya menjadi misalnya 25. Kita coba dulu. Oh, kurang besar. 45 mungkin. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini enter text itu adalah placeholder. Jadi placeholder itu adalah kalau kalian adalah sebuah hint untuk mengisi input field tersebut. Dan biasanya dia akan hilang sewaktu nanti kita melakukan klik. Dan di sini kalian bisa ganti enter text-nya. Jadi jangan enter text, misalnya masukkan nama. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan terganti juga di sini. Dan untuk teksnya, di sini juga jangan lupa kita ganti settingannya sama. Teks ini adalah nanti teks yang akan dimasukkan sewaktu kita melakukan input. Jadi berbeda kalau placeholder ini akan hilang sewaktu kita klik dan nanti akan digantikan dengan teks yang ada di sini. Jadi ukuran teks ini biasanya harus sama besar dengan yang tadi kita bikin di placeholder. Biarpun tidak terlihat, kalian bisa coba di sini. Atau bisa kalian masukin coba di sini, kita coba masukin nama kalian. Misalnya saya masukin John. Dan nggak masuk. Ini di sini hanya dia hanya buat masukin sini saja, tapi nggak ada fungsinya sebetulnya. Oke. Lalu di input field-nya kita bisa atur besar kecilnya. Kita akan bikin seperti itu. Oke, nah sekarang kita sudah bikin kotak nama. Dan kita perlu adanya sebuah button agar untuk mengeksekut si nama yang sudah dimasukkan di sini untuk bisa kita masukin ke dalam char name di sini. Oke, untuk itu kita bisa klik di sini dan kita bisa ke UI dan di sini kita bisa pakai namanya button. Nah, button di sini juga sama. Nih, saya akan pindahkan dulu dia ke bagian kanan di sini. Perbesar biar ukurannya sama dan kalian bisa ganti source image-nya di sini untuk button-nya, untuk jadi background-nya. Dan button ini sewaktu dibuka dia ada teks dan di sini akan saya bikin namanya simpan. Untuk di sini untuk font size-nya saya bikin 40 atau kegedean mungkin 30 mungkin. Oke. Dan di sini untuk warnanya karena sama-sama putih jadinya agak lumayan membingungkan. Untuk di sini warna saya akan kasih warna yang simple aja dulu di sini. Color-nya kita ganti. Misalnya warna orange. Jadi dia akan menimpa di situnya ya. Kalau kalian ganti source image-nya bisa juga. Jadi langsung mengganti background-nya bentuknya. Tapi sekarang saya akan bikin seperti ini dulu. Dan untuk teksnya saya akan kasih warna putih.
Untuk berubah warna teksnya, kalian ke bagian teks, dan kalian rubah color di sini ke putih. Mungkin kita kasih jadi bold. Sorry. Oke, sekarang kita punya bentuk yang simple seperti ini, tapi nanti mungkin kalian bisa bikin yang lebih bagus ya. Ini jangan menggunakan yang langsung dari sini, karena seadanya. Oke, nah sekarang kalau kita sudah masukkan di sini, sewaktu kita play, dia langsung otomatis muncul sebetulnya. Karena apapun yang berada di dalam kanvas di sini, itu akan langsung terlihat. Nah, kita akan coba atur di sini dengan menggunakan flowchart di sini. Kita bisa ke flowchart sini. Setelah dia fade to view, kita akan bikin dulu sebuah say misalnya, naratif say. Saya colok dulu sebentar. Dan di sini ada instruksi untuk masukkan nama kamu. Seperti itu. Oke. Dan sebetulnya kita bisa meng-hide mereka. Kita bisa menambahkan komen. Di sini kalian pergi ke UI. Nah, di sini kita bisa ada yang namanya fade UI. Fade UI ini adalah untuk membuat si UI itu bentuknya jadi fade. Fade in, fade out. Dan di sini kita ingin ada dua-duanya. Kita akan fade. Jadi sebelum say ini, kita akan melakukan fade dulu. Kita bisa tambah di sini dan kita bisa masukkan ya input field ke sini dan juga button di sini. Jadi sekarang kita bikin dia alfanya menjadi 0 dan durationnya 0 juga. Jadi biar langsung. Jadi pas lagi sekarang kita play, yang muncul adalah belum ada yang muncul karena dia sekarang sudah di hide. Nah, setelah dari situ, ini bisa saya duplicate, saya taruh dia di bagian bawah di sini, dan saya akan buang yang buttonnya, atau apa-apa kita munculin buttonnya bareng-barengan. Durasinya 1, target alfanya 1. Jadi kita bisa play. Jadi dia ada muncul instruksi terlebih dahulu, dan masukkan nama. Dan masukkan nama, di sini sebenarnya kita bisa masukin nama, misalnya saya masukin nama seperti ini. Dan kita bisa klik ini, tapi nggak ada perubahan apapun. Karena kita belum membuat si input field ini, harusnya kita membuat dia tersambung ke dalam char name. Dan juga kita buat si button ini, sewaktu diklik, dia akan menyimpan apapun yang ada di sini, masuk ke dalam sini. Nah, cara untuk membuat hal tersebut adalah dengan membuat sebuah blok yang baru. Kalian bikin blok yang baru di sini, dan di blok ini saya akan kasih dia namanya submit nama. Karena dia nanti akan di-execute sewaktu simpan ini diklik. Oke, sewaktu submit nama, di sini execute on event-nya bisa kita ganti dengan ke bagian UI. UI button click. Nah, ini sama seperti clickable object. Jadi kita bisa menaruh yang button yang mana yang kita inginkan, button ini, diklik, target buttonnya, dan di sini kita bisa menambahkan komen. Nah, komen di sini yang pertama yang akan kita lakukan adalah get text. Jadi ada di UI get text. Kita akan mengambil teks yang ada di sini, yang ada di dalam nama, untuk biar pindah ke dalam sini. Jadi kita bisa menggunakan target text objeknya, itu adalah input field yang di sini. Dan string variabelnya adalah char name. Kenapa hanya ada char name saja? Karena di sini teks itu biasanya alphanumeric, jadi yang hanya bisa menyimpan alphanumeric adalah yang bentuknya string, yaitu si char name. Oke, jadi sekarang apapun yang kita masukkan di sini dan sewaktu kita klik simpan, dia akan masuk ke dalam sini. Sekarang kita coba dulu sebelum kita ke next-nya. Sekarang nama kamu, di sini saya ketik misalnya. Saya ketik, di sini masih belum berubah, masih belum ada apapun. Tapi sewaktu kita klik simpan,
dia akan mengambil teks yang ada di sini dan akan dimasukkan di sini. Sekarang sama nama yang sudah kita buat ada di sini. Jadi kalau misalnya di sini saya rubah lagi, misalnya saya namanya saya ganti jadi John, saya simpan, itu pun juga dia akan berubah di sini. Nah itu bagaimana kalau kalian ingin melakukan input field untuk nama dan disimpan di sini. Nanti untuk nama yang sudah disimpan di sini bisa kalian keluarkan atau kalian render dengan menggunakan variabel yang tadi di kelas sudah ada ya, yang dengan menggunakan kurung kurawal, lalu ada dollar sign dengan nama variabelnya. Nanti kita akan coba dengan yang berikutnya. Oke, sekarang kita sudah kita sudah bisa masukkan namanya di sini, dan kita akan bikin dia untuk pindah ke view yang berikutnya setelah dari sini. Dari sini kita bisa, jadi setelah dia get text input field, dan sekarang kita bisa ganti dia fade to view, dan ini view-nya yang berikutnya, ini kita akan ganti ke view avatar. Durasinya 1. Oke. Jadi suatu nanti dia akan pergi ke sini dan kita akan bikin di sini say comment. Kita akan tambahin say. Dan kita akan coba merender nama yang tadi kita sudah bikin agar bisa masuk di sini. Jadi seperti hello, terus koma, dan di sini kita pakai kurung kurawal, tanda dollar sign, dan nama dari variabel kalian, yaitu yang di sini kita akan menggunakan si char name. Ingat, huruf besar, huruf kecil harus sama semua, dan tidak boleh ada spasi. Hello char name. Oke, sekarang kita akan coba. Dan tetapi sebenarnya di sini kita harus ada melakukan satu lagi. Nanti akan saya beritahukan. Jadi di sini kita masukkan nama, misalnya Dharma, lalu kita simpan. Sewaktu kita simpan, dia akan pindah ke scene yang avatar, yang ada avatarnya. Dan di sini juga sudah di-render Hello Dharma. Jadi sudah sesuai apa yang kita sudah klik di sini, itu sudah sama dengan yang sudah tadi kita ketik di sini. Nah, tapi permasalahannya, sekarang kita masih mempunyai si input field ini dan si button ini. Karena kalau apapun yang sudah kalian bikin di dalam kanvas, itu dia akan masuk ke sudah attach ke dalam kamera. Jadi kalian bisa menggunakan di sini, kalian bisa menggunakan fade UI kembali. Jadi setelah di get text dan fade to view, mungkin sampai di fade to view, kita bikin dia fade UI juga. Sama seperti yang tadi kita lakukan di bagian awal ya. Kita akan mem-fade si input field dan si button ini secara langsung. Jadi kita bisa plus, kita masukin input field di pertama, lalu button yang di kedua, dan kita bisa bikin durasinya 0, dan alfanya kembali ke 0. Oke, sekarang kita akan coba lagi. Jadi sebetulnya kita masih punya satu problem, dan satu problem itu adalah, nanti akan saya coba perlihatkan di sini. Masukkan nama kamu, dan kita masukin. Kita akan coba yang lain biar nanti untuk memperlihatkan apakah sudah benar. Misalnya kita pakai si John di sini. Simpan. Oke, sekarang dia sudah hilang. Dan ini udah Hello John. Tetapi sebetulnya, kalau misalnya saya klik di sebelah sini, itu kita masih ada bisa mengklik dari input field dan button di sini. Jadi kita hanya melakukan opacity-nya kita kurangin menjadi 0. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita akan membuat mereka setelah di sini, mereka tidak bisa melakukan interaksi lagi. Nah, caranya adalah kita tambahkan komen. Di sini ada namanya set interactable, UI set interactable. Jadi untuk si UI ini, kita bisa bikin mereka tidak bisa berinteraksi, biarpun nanti ada apapun yang kita pakai di sana.
Jadi di sini kita bisa klik salah satu klik yang di sini, dan kita bisa sebetulnya apapun, kalian bisa set interactable untuk tidak harus UI, tetapi bentuk apapun yang ada di sini bisa kalian bikin tidak bisa diklik sama sekali. Untuk clickable object juga bisa, dragable object juga bisa. Jadi kalau kalian sudah matikan di sini, dia sudah tidak bisa berinteraksi lagi dengan gamer kalian. Jadi di sini kita akan bikin si input field dan si button itu dia interactable state-nya kita uncheck. Jadi dia tidak bisa digunakan. Oke, di sini mungkin saya bisa bikin wait until finish-nya selesai. Ini bisa bikin durasinya jadi 1 aja. Kita bikin mereka sebelum fade to view. Jadi biar lebih seamless. Sekarang kita coba tes dulu. Oke, masukkan nama kita masukkan yang lain misalnya Watson 123 misalnya dengan nomor, kita simpan, dia juga akan disimpan dengan sama. Dan juga di sini sudah hello Watson 123, dan di sini untuk button yang tadi 2 button dan field-nya sudah tidak bisa diklik lagi. Nah, itu bagaimana cara kalian membuat si UI-nya itu sudah tidak bisa berinteraksi lagi. Oke, sekarang kita sudah selesai yang di bagian UI di sini. Ini bisa kalian hide, nggak jadi masalah juga. Atau kalian unhide, tidak hide juga nggak apa, karena ini besar sekali, jadi nggak mungkin kena ke sini. Sekarang kita akan ke view avatar. Oke, pertama saya akan geser dulu dia di sekitar sini. Oke, sekarang yang akan kita buat adalah kita akan bikin sebuah blok baru. Di sini kita akan bikin dia bloknya adalah blok avatar. Dan blok avatar ini itu akan banyak tentang if dan else yang kita pakai. Jadi kita masukkan dulu blok avatar di sini, dan kita akan bikin dulu tadi. Jadi kalian juga kalau misalnya punya banyak avatar seperti ini juga kalian sudah siapkan juga ya bagian-bagian aset-asetnya untuk avatar-avatar itu. Kalian bisa bikin jadi bentuknya, kalau di game-game biasanya ada bentuknya kotak-kotak-kotak, nanti bisa diklik, bisa diklik-klik, jadi bentuknya beretan seperti itu, atau kalian bisa menggunakan, ya coba bebas, kalian bisa menggunakan apa saja. Saya akan masukkan ini ke dalam sini, dan ini kita akan bikin seperti avatar shop-nya. Jadi kita masukkan dua-duanya ke dalam sini, misalnya. Sorry. Kita masukkan satu ke sini, satu lagi ke sini, dan oke, ini kanvasnya coba di hide dulu deh. Oke, saya akan taruh dia di sini, yang ini di sekitar sini. Nah, lalu yang berikutnya, ini saya akan create empty dulu biar lebih gampang nanti kita bikinnya. Ini misalnya saya bikin jadi avatar folder. Oh, sorry. Kita nggak bisa langsung masukin kayak gitu, karena kita nanti akan bikin mereka menjadi clickable object. Sorry, jadi ini kita delete dulu. Oke, kita akan bikin dari clickable object dari tools, fungus, create clickable sprite. Dan di sini kita akan kasih nama dia head1. Dan sprite-nya akan kita pakai yang head1, yaitu adalah yang di kita sebelah yang ini. Ini head1. Lalu kita bikin collider-nya sesuai sama kotaknya dia, dari asetnya dia. Oke. Kita bikin di sini, kita kecilkan dulu sedikit. Lalu untuk yang dari sini,
Kita kasih nama dia head 1. Kita masukkan ke avatar folder. Oke, sekarang kita duplicate aja, Ctrl D atau Command D. Kita bikin dia jadi head 2. Dan kita geser. Dia di sini. Dan di sini kita bikin dia untuk menggunakan yang head yang ini. Oke, besar sedikit biar sama, kurang lebih. Oke, sekarang yang berikutnya adalah kita bikin, bisa Ctrl D. Oops, sorry, tadi terbalik. Ini head 2. Ini head 1. Ini kita pindahkan ke sini. Ini kita bikin jadi body 1. Ganti sprite-nya dengan untuk si body 1 yang di sini. Body 1. Kita perbesar dulu. Collider-nya juga kita perbesar. Oke. Lalu yang berikutnya, sorry, ini belum keganti. Oke, yang berikutnya adalah kita duplicate aja. Ini kita ganti jadi body 2. Kita taruh di kanan. Ya. Ganti sprite-nya jadi body 2. Jadi di sini seperti avatar chooser-nya nanti, yang nanti akan mengganti yang ada di sini. Oke, nah sekarang sebelum kita masuk ke sana, kita akan bikin dari sini, kita kasih saja dia, kita akan bikin dulu, kita akan say dulu, pilih avatarmu, seperti itu. Lalu dari sini kita akan bikin dia call, kita akan bikin dia pergi ke blok yang ada di sini. Karena blok ini nanti kita akan mengulang-ulang di blok ini. Jadi biar blok ini bersih, jadi tidak ada teks-teks seperti ini. Karena kalau misalnya nanti kita mengulang, kalau kita mengulang di sini, kita akan mengulang lagi dari atas di sini. Jadi kita akan mengulang hanya di bagian di sini saja. Target bloknya adalah avatar. Oke, sekarang di bagian avatar di sini, kita akan bikin if-else statement. Tadi kita sudah ada sedikit perkenalannya untuk if-else ini, dan sekarang kita di sini akan lebih bikin dia sesuatu yang lebih kompleks. Jadi kita bisa tambahkan komen, dan di sini ada if. Yang pertama kali kita gunakan if. Jadi kita akan memulai semuanya biasanya di awal dengan menggunakan if terlebih dahulu. Lalu di if di sini kita akan panggil dia, kondisinya adalah jika variabel dari head itu sama dengan 0, dia akan menjalankan komen yang ada di sini. Oke, sekarang untuk di sini kita akan menggunakan hanya dengan menggunakan show sprite atau show sprite invisible atau visible. Jadi kita akan bikin show sprite, klik. Nanti dia akan bentuknya seperti ini. If show sprite ini artinya si show sprite yang di sini itu ada di dalam bawahnya si if. Jika kondisinya benar, kondisinya head sama dengan 0, dia akan menjalankan yang di sini. Sekarang kita akan bikin dia show sprite renderernya adalah bagian yang ada di bagian karakter yang ada di sini. Karakter yang ada di sini dan kita ambil yang dari sini. Kalau dia head-nya sama dengan 0, kita akan bikin si head 1 di sini. Ini dari layer yang ada di sini ya, bukan yang ini, beda. Ini adalah dari karakter yang ada di sini. Head 1, dia akan visible. Jika head sama dengan 0, dia akan selalu visible. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, kita akan duplicate. Lalu kita bikin yang head 2 itu menjadi invisible. Seperti ini. Nah, ini juga
di awal juga kita harus pakai ini. Jadi saya akan copy ini. Dan di bagian awal kita akan bikin seperti itu. Show sprite head satunya itu, sorry ini head 2 harusnya. Head 2 invisible karena state awalnya dia akan menggunakan head 1 dan body 1. Jadi kita bikin head 2 dan body 2 itu invisible. Body 2-nya kita bikin invisible. Oke, sekarang ada head 2 dan body 2 sudah invisible. Jadi sewaktu game dimulai, head 2 dan body 2 itu akan invisible terlebih dahulu. Nantinya dia akan di cross check lagi di sini. Jika if head sama dengan 0, yaitu sekarang state di awal, head satunya visible, yaitu yang gambar ini. Head 2-nya invisible, jadi yang memakai topi dia akan invisible. Ini untuk melakukan pengecekan aja. Lalu yang berikutnya, kita akan bikin dia, tambahkan lagi, kita akan menggunakan else if. Kalau kita menggunakan else if, kita bisa mengganti di sini. Variabelnya kita gunakan yang sama, head juga, jangan menggunakan yang lain. Head sama dengan 1, kita akan kembalikan dia dari sini. Jadi yang ini kita akan duplicate. Saya akan taruh dia di bawah sini. Dan kita akan tukar. Head satunya menjadi invisible, dan head 2-nya menjadi visible. Nah, nanti yang akan kita gunakan adalah sewaktu dia mengklik di sini, dia akan merubah variabel menjadi 1. Sehingga si head satunya invisible, head 2-nya jadi visible. Seperti itu. Dan kalau kita sudah punya bentuk seperti ini, jadi kalau if head sama dengan 0, dia akan menjalankan yang ini, 2 yang ini. Kalau dia head-nya sama dengan 1, dia akan menjalankan 2 yang di sini. Dan kalau kalian sudah selesai dengan yang di sini, kalian ubah dia dengan menggunakan, kalian tutup dengan menggunakan N. Harus kalian tutup, karena kalau tidak dia akan selalu berjalan ke bawahnya. Oke, ini sekarang kita sudah jalankan untuk yang bagian head. Sekarang kita akan jalankan untuk yang bagian body. Kita akan pilih semua, lalu Ctrl atau Command D untuk menduplikat di bawahnya. Jadi karena ini sama, jadi kita tinggal ganti aja ini sekarang dari head menjadi body. Begitu juga sama dengan yang di sini show sprite. Ini adalah body 1. Yang ini adalah body 2. Juga sama dengan yang ini, kita ganti jadi body. Ini adalah body 1. Dan yang ini adalah body 2. Ini body 1. Dan yang ini adalah body 2. Jadi logikanya masih sama tadi dengan yang bagian head. Tapi kita akan membuat yang untuk bagian bodinya. Jadi ini dari sini ke sini, ini adalah satu komen. Dari sini ke sini, ini juga satu logika yang berbeda dengan yang ada di sini. Jadi karena di sini sudah di bagian bikin jadi N. Nah ini adalah akan yang menjadi logika utamanya. Nanti jadi kita akan selalu setiap kali melakukan klik dan dia akan mengganti variabel, dia akan selalu kembali ke bagian sini. Jadi dia akan menjalankan dari bagian atas sampai bawah, atas ke bawah, seperti itu terus. Untuk melakukan pengecekan di sini. Oke, sekarang kita coba play dulu sebelum nanti kita bikin clickable yang untuk di sini. Oke, kita masukin nama. Sekarang saya bikin jadi Walt, misalnya. Walton. Simpan. Oke, dia sudah sama sekarang. Dia tadi sudah meng-hide yang pakai topi dan yang baju berbintang. Itu adalah body 2 sama head 2. Tadi kita sudah bikin di sana dan kita juga sudah kita nanti akan melakukan pengecekan juga di sini. Dan sudah sama, sudah dicek kalau ini sekarang
head-nya sama dengan 0 dan head dan bodinya sama dengan 0, itu artinya dia sudah head sama dengan 0, dia berarti head 1 yang visible, dan kalau body sama dengan 0, berarti body 1 yang visible. Jadi sudah, ini body 1 yang bukan bintang, dan head 1 yang tanpa topi. Oke, sekarang kita akan membuatnya yang bagian di sini. Oke, untuk di sini sekarang kita akan add block. Add blocknya di sini kita akan bikin execute on event-nya kalau sprite click, object click di sini, dan clickable 2D-nya kita akan ambil dari sini. Kita akan ambil dari avatar folder head 1. Jadi kita akan bikin dari yang head 1-nya terlebih dahulu. Dan kita akan kasih nama di sini head 1. Dan kita hanya di sini kita akan menggunakan plus, lalu kita akan gunakan set variable. Set variable, dan set variable di sini kita akan mengganti yang bagian head, karena ini head 1, dia datanya menjadi 0 karena head 1. Kalau nanti yang di head 2, dia akan datanya menjadi 1. Atau kalau misalnya kalian ingin gampang juga bisa juga di sini menjadi 1, dan nanti kalau pas lagi diklik ini menjadi 2, itu juga sama, nggak jadi masalah asal fungsi logika yang tadi kalian gunakan di bagian awal itu sudah sesuai dengan yang kalian bikin. Oke, kita akan sekarang bikin head-nya sama dengan 0 dulu. Dan kita akan tambahkan dia flow call. Jadi agar setiap kali dia diklik di sini, kalau dia hanya mengganti variabel saja, mengganti variabelnya menjadi 0, dia akan tetap stay di sini. Dan kita ingin ya, sewaktu dia di sini, dia akan memanggil call, dan dia akan kembalikan ke bagian avatar untuk melakukan pengecekan dan perubahan if dan else di sini. Oke, cukup seperti ini saja untuk yang di bagian sini. Oke, untuk berikutnya, sekarang kita duplicate lagi saja di sini. Kita duplicate, sekarang dia adalah head 2. Oke, sekarang kita set variabelnya head-nya menjadi 1. Itu juga nanti untuk yang di sini clickable object-nya berarti adalah clickable object yang nomor 2. Lalu kita bisa bikin lagi, kita duplicate lagi. Sekarang untuk yang bodinya, kita bikin dia variabelnya untuk body, dan dia datanya menjadi 0. Dan di sini adalah body 1. Oke, kita ganti juga di sini namanya body 1. Kita duplicate lagi untuk yang terakhir, yaitu untuk body 2. Ini untuk body 2, dan clickable object-nya adalah untuk si avatar yang body 2. Dan di sini bodinya kita akan ganti menjadi 1, dan kita akan ke avatar. Oke, sekarang kita akan coba dulu. Tapi nanti setelah ini kita harus mempunyai satu step lagi. Setelah saya masukkan namanya, saya masukkan nama saya, simpan. Oke, dia sudah benar. Pilih avatar, dan sewaktu saya klik ini, dia akan tetap jadi 0 di sini untuk head. Tapi kalau saya ganti klik yang di sini, dia akan berubah menjadi 1. Dan sewaktu menjadi 1, dia menjalankan yang ada di sini. Sekarang kalau kita lihat ya, saya akan kembali klik yang di sini. Dia akan menjalankan yang di head sama dengan 0. Yang di sini, dia akan menjalankan head yang sama dengan 1. Kalau saya klik ini, dia akan menjalankan bodinya berubah menjadi 1, dan dia akan menjalankan body yang 1 di sini. Balik lagi, klik di sini, dia akan balik ke body yang 0 di sini, karena di sini sekarang bodinya 0. Nah, itu bagaimana cara kalian berputar,
lakukan logikanya. Jadi klik di sini dan dia kembalikan lagi ke sini untuk di run through lagi dengan logika yang ada di sini. Nah, tetapi di sini sekarang kita kurang ada satu, yaitu adalah sewaktu ini terselect, harusnya bagian sini kita bikin dia agak lumayan meredup, jadi agak kelihatan mana yang aktif, mana yang non-aktif. Nah, untuk membuat itu, kita akan bisa tambahkan dia ada di bagian sini saja, agar lebih mudah. Jadi semua semua um, yang kita bikin di sini, kita bisa buat di sini juga. Oke, kita mulai dari head 1 di sini. Jadi kalau head sama dengan 0, jadi kalau ini terklik, itu dia akan membuat yang ini, itu dibikin warnanya lebih fade out. Oke, untuk membuat itu kita bisa tambahkan komen. Kita bisa ketik fade, kita bisa klik fade sprite di sini. Nah, untuk si fade sprite ini kita akan kasih dia, karena ini untuk head 0 ya, berarti jadi yang ini yang terselect, yang ini yang non-aktif, jadi akan kita bikin masukkan si head 2 ini. Kita masukkan head 2 dan target color-nya, durasinya bisa kalian bikin 1, tapi wait until finish-nya bisa kalian matikan. Dan target color-nya di sini kita bikin saja dia hanya 110. Jadi sekitar 50%-nya kurang dikit. Kurang lebih seperti itu di bagian alfanya ya. Oke, nah sekarang yang berikutnya kita juga harus make sure membalikkan lagi kalau nanti misalnya untuk yang berikutnya, kalau misalnya ternyata tadi kita mulai dari sini, sekarang kita mulai lagi ke sini, kita harus make sure kalau dia alfanya 1. Jadi kita bisa duplicate dan kita akan bikin sekarang di bagian atasnya di sini head satunya itu punya alfanya sama dengan 100%. Jadi sama head itu 0, kita akan memastikan kalau dia punya alfanya 100% dan dia alfanya sekitar 50%. Nah, kita juga bisa duplicate lagi sekarang. Kita duplicate, kita taruh yang di bagian untuk yang di bawah. Yang di bawah sini. Tapi sekarang kita balik. Sekarang kita balik kalau yang head satunya itu dia yang 112 tadi kalau nggak salah. Dan head 2-nya itu 100%. Oke, kita coba dulu untuk yang bagian kepala. Nanti kalau memang sudah benar, kita akan copy paste untuk masuk yang bagian body. Misalnya saya masukkan nama yang lain. Oke, masih benar. Sewaktu pilih avatar, nah sekarang dia sudah menjadi meredup. Jadi sewaktu saya klik dia meredup yang di sini, dan dia dipastikan menjadi alfanya 100%. Balik lagi di sini, seperti itu. Jadi sudah benar ya. Jadi sekarang kita bisa aplikasikan ini juga ke dalam yang body. Jadi saya akan bikin dulu dari sini, saya duplicate, saya taruh dia di bagian body sama dengan 0. Tapi head-nya kita ganti menjadi body. Ini body 1, ini body 2. Begitu juga untuk yang body sama dengan 1, kita akan ngambil dari yang head sama dengan 1 di sini. Kita duplicate. Kita taruh dia di bawah. Dan juga kita taruh dia di bawah. Tapi kita ganti dari head menjadi body. Oke, tadi mungkin durasinya kelewat lama ya. Kita bikin jadi lebih cepat. Misalnya sekitar 0,2 agar
terlihat aja ada animasinya. 0,2. Saya copy. Saya bikin taruh di sini. Itu juga untuk yang ini. Dan pastikan kalian wait until finish-nya dimatikan, kalau enggak nanti agak lumayan lama untuk animasinya berjalan. Jadi biarkan dia tidak mengganggu flow dari game kalian. Atau kalian bisa bikin duration-nya 0 mungkin biar lebih cepat juga, sama itu juga bisa. Oke, sekarang kita coba dulu. Oke, ini saya coba masukin Kimi. Simpan. Oke, masih. Nah, sekarang dia memang terpilih di sini dan sudah benar. Jadi kita bisa klik dan dia bisa langsung berpindah-pindah seperti ini. Dan apapun yang kita sudah masukkan ada di sini, dia akan state-nya selalu di sana. Jadi biarpun nanti kita masukkan dia ke game yang berikutnya, ke scene berikutnya, dia akan tetap sama. Jadi kita akan coba membuat sebuah clickable object. Tools, fungus, kita create clickable sprite. Sini. Nah, untuk di sini coba kita bikin pakai ini aja ya. Kita bikin dia dan kita bikin dia start game. Jadi sewaktu si start game ini diklik, new block, dan di sini adalah object click. Kita bikin si start game ini masuk ke sini. Lalu yang di sini kita tambahkan dia fade to view. Dan sekarang kita masukkan si fade to view ini. Durasinya 1, view-nya adalah untuk ke view game. Selama 1 detik. Dan kita akan membawa si karakter ini pindah ke sini. Karena kalau tidak, kalau misalnya kalian membuat dari karakter ini kalian masukin lagi ke sini, semua apapun yang kalian bikin di sini itu akan berbeda. Jadi kalian harus tetap memakai karakter yang kalian bikin di sini. Jadi setelah kita fade to view game di sini, ke view game, kita akan buat si karakter ini juga berpindah. Nah, untuk melakukan itu, nanti kita akan menggunakan di sini. Start game. Kita akan pindahkan dia dengan menggunakan move add aja yang paling gampang. Kalau kalian ingin lihat, move add-nya pindah dari sini ke sini, kurang lebih tambah berapa. Kalian bisa rubah dari sini. Kalian ingatkan saja y-nya di sini berapa. Dan kita pindahkan dia ke bawah, di sini, kurang lebih di sini. Tadi y-nya kalau nggak salah 456 di ke 1599, kurang lebih dia ditambahkan 11,4. Jadi kita akan ke bagian start game. Sini kita akan move add. Kita akan move add, twin move add. Kita akan bikin si karakter ini pindah ke bawah. Jadi ditambahkan minus 11,4 kurang lebih. Dan durasinya kita bikin saja 0. Jadi langsung pindah. Oke, seperti itu. Atau kita bikin dia ada di sini. Jadi dia akan menghilang dan dia melakukan fade to view, dan nanti fade to view-nya dia sudah selesai di sini. Dan kita akan bikin si karakter ini berjalan. Jadi kita akan tambahin lagi move add. Si karakter ini berjalan, target objeknya karakter, ini durasinya mungkin 3 detik mungkin, 3 detik. Offsetnya X-nya berarti dia berjalan dari sini ke sini mungkin sekitar 20. Kita bikin 20. Dan kita bikin play anim state.
taruh play anim state-nya selalu di bagian atas sebelum pergerakan itu dilakukan. Dan animatornya di sini kita bisa pilih, kalian pilih si cara di sini, masukin di bawah. Dan state name-nya itu kalian gunakan state name yang tadi kalian gunakan di dalam animation di sini, yaitu cara walk. Nanti setelah dari sini, setelah sudah selesai, dia akan berubah lagi menjadi cara idle. Oke, sekarang kita akan coba. Oke, namanya Oke, sekarang kita akan memilih avatar. Kita kembali lagi, avatarnya sudah oke, sudah benar. Sekarang kita akan memilih avatar yang di sini. Sewaktu kita klik, dia sudah ada juga dalam sini. Banyakan nyata 20. Tapi kurang lebih seperti itu. Kalian membuat tampilannya. Jadi tadi setelah dia masuk ke dalam view game di sini, mungkin saya coba sekali lagi aja ya. Kita coba lagi, tapi move add-nya di sini tadi kayak kebanyakan. Mungkin kita bikin jadi, saya coba deh. Kalau dari sini ke situ dia kurang lebih bergerak mungkin sekitar 9. Kita bikin 9 saja. Oke, waktu kita play. Kita masukin nama. Oke, sekarang kita pilih avatar yang agak lumayan acak. Jadi pakai topi dan dia menggunakan kaos yang satu. Kita play. Sekarang dia masih menggunakan topi dan dia menggunakan kaos yang satu. Jadi ini sudah sesuai dengan tadi avatar creator kita. Kalau misalnya nanti kalian ingin punya balik lagi untuk jadi avatar, pilih avatarnya, kalian bisa kembali lagi ke bagian sini. Jadi nanti kalian bikin tombol aja. Yang nanti untuk kembali ke bagian avatar di sini. Dan nanti sewaktu di sana dia akan bisa start game lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalian di sini juga sudah bisa tadi mengontrol anim state-nya. Tapi kita menggunakan rigging di sini, bukan frame by frame animation. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kalian buat. Jadi kalian bisa membuat karakter rigging, kalian bisa membuat dengan menggunakan nama di sini. Kanvasnya bisa nama yang seperti di sini. Dan juga kalian bisa memilih avatar, dan kalian bisa mengaplikasikan avatar dan nama yang tadi di dalam game kalian. Kuncinya adalah di bagian variabel di sini. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti mungkin di video yang lain.